ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah, hari Ahad yang lalu kita sudah membahas hadis ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin bab taubat ini. Hadis ke-20 itu menerangkan tentang orang yang sudah membunuh 99 orang kemudian ingin taubat. Sekarang kita akan lanjutkan ke hadis nomor 21. Sebuah hadis yang panjang sekali tentang kisah Ka'ab bin Malik yang dihajar, diboikot oleh Nabi SAW karena tidak mengikuti perang Tabuk. Hadis ke-21 ini diterima dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah putra Ka'ab bin Malik. Kata Abdullah ini kana qaida Ka'ab min banihi hinna amiyah. Abdullah ini dulunya adalah penuntun Ka'ab, penuntun bapaknya di saat bapaknya sudah buta. Ka'ab bin Malik pada masa tuanya buta. Kata Abdullah, sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu an yuhadditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan sebuah hadis ketika dia absen, tidak ikut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk. Berkata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atib ahadun takhallafa anhu. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'aira Quraisyin hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa baina 'aduwwihim 'ala ghairi mi'an. Wa laqad sahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal 'aqabah hina tawathaqna 'ala al-islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr wa in kanat badrun adhkuru fin nas minha. Kata Ka'ab, tidak pernah aku absen dari Rasul SAW dalam perang apapun yang dipimpin oleh beliau kecuali perang Tabuk, dan juga kecuali perang Badar aku pun absen. Tetapi waktu perang Badar tak ada seorang pun yang mencela orang yang tidak mengikuti perang Badar. Hanyalah Rasul SAW keluar beserta kaum muslimin untuk merebut aira Quraisyin. Itu disebutkan al-ibl wa ma ahmaliha, yaitu unta beserta muatannya, perbekalan kaum Quraisy. Jadi untuk dirampas. Rampasan perang ini disebut ghanimah. Sampai Allah mempertemukan mereka dengan musuh-musuh mereka
Dan aku pun telah menyaksikan atau menghadiri beserta Rasulullah SAW malam Aqabah ketika kami diikat dengan Islam pada waktu bai'ah Aqabah. Lalu wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wa la aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qad hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Faghazaha Rasulullah SAW fi harrin syadidin wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala adadan katsira. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbatan ghazawhum fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir wa la yajma'uhum kitabun hafidun yuridu bidzalik ad-diwan. Di antara berita dariku, kata Ka'ab, ketika aku absen tidak ikut perang Tabuk dengan Rasul SAW, ketika itu aku tidaklah mampu, tidaklah mudah untuk absen dari Rasul SAW dalam perang itu. Jadi tidak mudah absen itu artinya sebenarnya dia bisa untuk ikut. Dan demi Allah aku sudah mengumpulkan 2 tumpangan unta, perbekalan gitu ya, yang aku kumpulkan untuk perang Tabuk itu. Jadi sudah mau ikut, sudah dipersiapkan, beli peralatan segala macam. Dan Rasul SAW tidaklah akan berperang satu perang apapun kecuali beliau mengarahkan dulu ke arah lain. Jadi umpamanya mau ke Tabuk, tapi tidak diinformasikan ke pasukannya bahwa akan ke Tabuk, tapi ke arah lain dulu. Nanti setelah pergi jauh, baru dari kejauhan belok ke tempat yang dituju. Lalu Rasulullah SAW pergi ke Tabuk pada waktu hari yang sangat panas. Beliau pergi beserta satu rombongan ke tempat yang sangat jauh, wa mafazan, ba'idan wa mafazan. Mafazan itu disebutkan bariyah tawilah qalilatul ma', daratan yang sangat panjang tapi jarang air, sedikit sekali airnya. Wastaqbala adadan katsira, beliau pergi dengan jumlah yang besar. Maka beliau menekankan ke kaum muslimin agar mereka mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk perangnya itu. Dan beliau mengabarkan kepada mereka arah yang beliau kehendaki. Kaum muslimin saat itu beserta Rasul SAW jumlahnya sangat banyak, tidak bisa tertulis, terdaftar dalam satu buku. Lalu kata Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayukhfa bihi ma lam yunazzil fihi wahyun min Allah. Wa ghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwa hina tabati thamar wal dhalal fa ana ilaiha as'ar fatahajjaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ahu. Kata Ka'ab, sedikit sekali orang yang ingin absen dari perang itu, kecuali dia menyangka bahwa kalau tidak ikut pun tidak akan ketahuan, karena saking banyaknya yang ikut. Wah, ini nggak akan keabsen semua nih, jadi nggak ikut pun nggak akan ketahuan kecuali kalau Allah menurunkan wahyu. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ke perang tersebut ketika pohon berbuah dan rimbun. Fa'ana ilaihi as'ur, aku punya kecenderungan, punya keinginan untuk ikut.
Lalu Rasulullah SAW dan kaum muslimin mempersiapkan perbekalan. Lalu fatafaqtu abdu laikai atajahhaz ma'hu. Aku pun pergi untuk mempersiapkan persiapan. Fa'arji walam aqdi syai'a. Aku pulang ke rumah untuk bersiap-siap, tapi sampai di rumah tidak melakukan apapun. Wa aqulu fi nafsi, lalu aku berkata kepada diriku, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Saya mampu untuk mempersiapkan kalau saya mau, begitu. Walam yazul yatamada bi hatta istamarra bin nasil jid. Aku terus berada dalam kebimbangan. Apakah persiapkan, jangan. Sampai manusia yang lain, sahabat lain sudah beres mempersiapkannya. Fa asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna ma'hu walam aqdi min jihazi syai'an. Keesokan harinya Rasul SAW dan kaum muslimin pergi. Aku tidak mempersiapkan persiapan apapun. Jadi walaupun sudah beli barang-barang tidak dipersiapkan. Tsumma ghadautu faraja'tu walam aqdi syai'an. Lalu aku pergi lagi. Lalu pulang lagi ke rumah dan tidak mempersiapkan apapun. Terus kata Ka'ab, falam yazul yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu fahamamtu an artahila fa adrakahum. Aku terus berada dalam kebimbangan sampai manusia terus pergi, sudah pergi. Dan aku sangat ingin menyusul mereka dan kemudian menemui mereka, faya laitani ma fa'altu. Tapi sayang aku tidak lakukan. Jadi ada niat saja, niat susulah. Tapi tidak dilakukan. Tsumma lam yuqaddar dzalikali. Kemudian tidak ditakdirkan hal itu untukku. Tidak ditakdirkan ikut. Fatafaqtu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah yuhzinuni anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan ilayhi fin nifaq aw rajulan mimman anzara Allah ta'ala min ad-du'afa wa lam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, lalu ketika orang-orang sudah pergi, aku keluar dari rumah ke tengah manusia setelah Rasulullah pergi, maka manusia orang-orang menyayangkan aku. Kenapa aku tidak pergi? Aku tidak melihat ada uswah dalam diriku kecuali tidak ada uswah untukku gitu, tidak ada contoh. Siapa yang tidak ikut? Nggak ada, kecuali dua kelompok manusia. Pertama, illa rajulan magmuson alaihi fin nifaq, orang-orang yang dituduh munafik. Si munafik ini gitu. Itu enggak pergi. Yang orang-orang sudah ma'ruf itu munafik. Atau kelompok kedua orang yang punya uzur karena dhaif, baik orang tua atau yang sakit atau anak-anak. Rasul SAW tidak ingat kepadaku kecuali setelah sampai di Tabuk. Faqala huwa jalisun fil qaumi bitabuk. Beliau berkata ketika itu duduk di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah sahabat di Tabuk. Kata Rasulullah, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Dia enggak ikut. Kita tahu perang Tabuk itu tidak terjadi peperangannya ya, cuma siap aja kaum muslimin di front ini, orang kafir di front itu, tapi tidak fight, tidak perang, cuma siap-siap gitu. Akhirnya pulang lagi dua-duanya. Faqala rajulun min bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu bi burdah, fannadhara fi atifihi. Ada seorang laki-laki dari Bani Salamah, ya Rasulullah, dia ini tertahan oleh urusan dunia, nggak mau ikut perang, gitu. Maka mendengar itu Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi'sa ma qulta, wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khair. Jelek sekali apa yang kamu katakan, kata Mu'adz. Demi Allah wahai Rasulullah, kita tidak mengetahui tentang Ka'ab ini kecuali kebaikan. Dia orang baik. Fasakata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama huwa ala dzalik ra'a rajulan mubidan yazulu bihi sarab.
Faqala ya Rasulullah kun Aba Khaythamah fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamar hina lamazahu al-munafiqun. Mendengar Mu'ad membela siapa? Ka'ab, Rasul SAW diam. Jadi orang yang mencela Ka'ab didiamkan, orang yang membelanya pun didiamkan. Dua-duanya tidak disalahkanlah Rasulullah SAW. Punya hujah dua-duanya. Maka ketika itu tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki rajulan mubidan. Mubidan itu memakai pakaian yang putih. Yazulu bis sarab. Dia waktu itu tenggelam di dalam sarab. Sarab itu kalau kita lihat di tempat panas seolah-olah ada air di sana, tapi tidak ada. Fata morgana. Ada dalam Al-Quran yang ada sarab apa? An-Nur. Bukan surat An-Naba kalau nggak salah. Fakanat saraba. Hah? Minuman. Syah itu pakai shin besar. Ini sin kecil. Sarab An-Naba. Itu artinya fakanat saraba. Maka itu hanyalah fata morgana. Fata morgana ya yang begitu. Jadi seperti ada air padahal tidak ada gitu. Jadi ada seorang laki-laki pakai baju putih di tengah-tengah fata morgana dari kejauhan. Jadi biasanya fata morgana itu terjadi kalau waktu panas. Di jalan raya juga ya lagi nyetir di depan tuh seperti kelihatan ada air. Padahal setelah tiba tidak ada. Maka Rasul SAW berkata, oh ini pasti Abu Khaythamah. Orang ini yang pakai baju putih di tengah-tengah fata morgana itu. Maka tiba-tiba benar dia Abu Khaythamah al-Ansari. Dialah yang bersedekah dengan satu sok tamar. Satu sok itu 4 atau 5 mud. Satu mud itu segini, setengah kilo lebih sedikit lah. Jadi kalau satu sok berapa kilo kira-kira? 2,5 kilo. Nah, Abu Khaythamah ini bersedekah dengan dengan satu sok tamar dan di lazamahul munafiqun diecek, dihina oleh orang munafik. Sedekah segitu untuk perang. Nah, tapi dia ikut perang. Berkata Ka'ab, "Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani basri. Fatafaqtu atadhakkar al-kadhiba wa aqul bima akhruju min sakhatihi gaddan wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'in min ahli. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atalla qadiman zaha anil batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sadaqah wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraqa'a fi raq'atain thumma jalasa lin-nas falamma fa'ala dhalik ja'ahu al-mukhallafun ya'tadhiruna ilayhi wa yuhlifuna lahu wa kanu bid'an wa 80 rajulan faqabila minhum alaniyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum wa wakkala sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu. Kata Ka'ab bin Malik, ketika sampai berita kepadaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah akan pulang, berjalan menuju pulang dari Tabuk, maka hadarani basi, maka hadirlah rasa takutku. Takut ketika mendengar Rasulullah SAW pulang karena nggak ikut perang. Maka terbayang di dalam ingatanku bahwa aku akan berdusta saja, pura-pura sakit umpamanya atau apa gimana lah. Lalu aku berkata dalam hatiku, bima akhruju min sakhatihi, aku akan berkata dengan hal-hal yang bisa menghindarkan diriku dari kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam besok. Wa asta'inu ala dzalika bi kulli dzira'in, dan saya akan berusaha untuk mengemukakan berbagai macam pendapat alasan.
Maka ketika dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang, kemudian setelah sampai di Madinah, aku pun tahu bahwa aku tidak mungkin selamat dari beliau dengan apapun selama-lamanya. Kalau dusta, Allah kasih tahu nanti kan. Maka aku kumpulkan fa'ajma'tu sidqahu. Aku kuatkan, aku kumpulkan kepercayaan diri, mental. Karena untuk itu kan udah ini ya, udah takut duluan. Kalau nggak kuat mental, bisa-bisa nggak mau ketemu nanti. Maka keesokan harinya Rasul SAW datang. Dan kebiasaan beliau apabila datang dari safar, beliau memulai masuk masjid, lalu sholat 2 rakaat, lalu duduk di hadapan manusia. Maka ketika beliau duduk di masjid setelah sholat, datanglah orang-orang yang absen dari perang Tabuk, tidak ikut perang Tabuk. Mereka ya'tadiruna ilaihi, mengemukakan alasan, wa yuhlifuna lah, bersumpah, wallahi saya sakit, wallahi, dan seterusnya. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, jumlah mereka yang tidak ikut perang waktu itu 80 sekian orang. Bid'an itu bilangan dari 3 sampai 9. Jadi 8 bid'an wa thamanina rajulan, 80 sekian orang, antara 83 sampai 89 orang. Faqabila minhum alaniyatahum, maka Rasulullah SAW menerima hal yang alaniyah. Alaniyah itu yang nampak, zahirnya, menerima alasan-alasan zahir mereka. Wa bay'ahum, membayat mereka, wastaghfara lahum, dan memintakan ampun untuk mereka. Wa wakala sarairahum ila Allah, tetapi Rasulullah SAW menyerahkan keadaan batin mereka kepada Allah. Mungkin saja omongan lahirnya, ya Rasulullah, wallahi saya sakit, padahal pura-pura, mungkin saja. Jadi Rasulullah menerima alasan lisannya yang zahirnya, tapi masalah batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta jitu, sehingga aku datang, kata Ka'ab bin Malik. Aku datang, orang-orang sudah ini semua, aku datang. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdib. Ketika aku datang, kemudian aku salam, beliau tersenyum dengan sinis. Disebut tabassumal mughdib, itu senyum tapi marah. Gimana ya senyum marah? Senyum sinis ya, cocoknya senyum sinis. Kemudian berkata, ta'al, ke sini. Faji'tu amsi hatta jalastu baina yadayhi. Aku datang berjalan sehingga aku duduk di hadapannya. Faqala li ma khallafaka, apa yang membuat engkau absen? Apa ya terjemah yang tepat takhalluf itu ya? Absen, tidak ikut. Masa perang absen? Apa yang menyebabkan engkau tidak ikut perang? Itu aja ya. Alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah engkau telah mempenatkan punggungmu? Syarah dari Syekh Salim Al-Hilali, mempenatkan punggungmu itu istaraita, engkau sudah membeli perbekalan, persiapan untuk perang. Kenapa tidak pergi? Kata Ka'ab, ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruj min sakhatihi bi'udhrin laqad utitu jadalan walakinnani wallahi qad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yaskhituka alayya wa in tahaddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi anni la arju fihi uqballahi azza wa jalla. Wallahi ma kana li min udhrin, wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Kata Ka'ab, wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku duduk bukan di hadapan engkau, aku duduk di hadapan orang lain di kalangan penduduk dunia ini, pasti aku akan menemukan bahwa aku akan terhindar dari kemarahannya karena aku punya banyak alasan. Aku diberi kemampuan untuk berjidal, berargumentasi.
Akan tetapi aku demi Allah, aku tahu seandainya aku pada hari ini berbicara kepada engkau dengan pembicaraan yang bohong, alasan gini, engkau pasti akan ridho kepadaku. Oh, alasannya pasti bakal diterima. Pintar diplomasinya nih, diplomat. Tapi pasti sebentar lagi Allah akan menampakkan kedustaanku dan membuat engkau marah kepadaku. Dan apabila aku berbicara kepada engkau dengan pembicaraan yang jujur, engkau akan menemukan dalam diriku bahwa aku betul-betul hanya mengharapkan hukuman dari Allah. Demi Allah aku tidak mempunyai alasan. Tidak punya alasan apapun untuk absen dari perang. Aku sangat kuat dan mudah untuk mempersiapkan peperangan ini ketika aku absen. Jadi jujur nih, terang-terangan, terus terang aja, nggak punya alasan. Gitu. Maka kata Rasulullah SAW, amma hadza faqad sadaqa, faqum hatta yaqdi Allahu fika. Adapun ucapan kamu ini maka sungguh telah benar. Maka berdiri engkau sampai Allah menetapkan hukumannya kepadamu. Wasara rijalun min bani Salamah fattaba'uni faqalu li ma 'allamnaka adnabta dhanban qabla hadha laqad ajazta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulullah SAW bima i'tadara ilaihi al-mukhallafun faqad kana kafika dhanbaka istighfaru Rasulullah SAW laka. Maka ketika aku pulang, kata Ka'ab, ada beberapa Bani Salamah mengikuti aku. Lalu mereka berkata, demi Allah, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sebelum ini. Jadi tidak ikut Tabuk itu difahami oleh para sahabat sebagai satu dosa. Engkau begitu lemah untuk mengemukakan alasan kepada Rasulullah seperti alasan yang dikemukakan oleh orang-orang lain yang absen. Maka apabila engkau memberikan alasan itu cukup, dosamu itu diistighfarkan oleh Rasulullah SAW. Kan begitu. Karena orang-orang yang absen pun tadi mengemukakan alasan begini, diistighfarkan, dimintakan ampunlah Rasul. Kalau kamu begitu, itu diistighfarkan sudah cukup, akan terhapus, kata mereka. Maka Ka'ab berkata, fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu fa ukadziba nafsi. Demi Allah, mereka terus memberikan spirit seperti itu kepadaku sehingga ada keinginan untukku untuk kembali kepada Rasulullah SAW kemudian mendustakan diriku. Jadi mau cari-cari alasan. Kemudian summa qultu lahum, aku katakan kepada mereka, hal laqiya hadza ma'i min ahad? Kata Ka'ab kepada mereka, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam laqiya hadza ma'i, apakah ada seorang yang juga menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti aku? Jadi ada orang lain enggak yang datang kepada Rasulullah, absen, nggak ikut perang Tabuk dan tidak punya alasan seperti aku? Qalu na'am, ya ada. Laqiyahu ma'aka rajulan, ada dua orang lain yang juga seperti engkau. Qala misla ma qulta, yang dua orang ini mengatakan seperti yang kamu katakan. Jadi tidak ada alasan, jujur. Kalau yang lain-lain mah, yang 80 sekian orang nggak bohong semua. Yang nanti yang nggak bohong ini pun ketahuan kan dengan turunnya ayat. Tapi ada dua orang lain yang jujur. Wa qila lahum mithla ma qila laka, dan Rasulullah SAW mengatakan kepada dua orang ini seperti yang dikatakannya kepadamu. Qultu man huma, aku bertanya siapa dua orang ini? Qalu Murarah bin Ar-Rabi al-Umari wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Pertama Murarah bin Ar-Rabi, kedua Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Dua orang yang dikenal dua-duanya saleh. Dua-duanya itu mukmin sejati. Qala, lalu berkata Ka'ab, fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihi ma uswah.
Mereka ini menyebutkan dua orang yang soleh ini, yang kedua-duanya telah ikut perang Badar dan kedua-duanya menjadi uswah, menjadi tauladan bagi yang lainnya. Jadi yang jujur itu ternyata dua orang yang soleh-soleh, dua yang menjadi tauladan, menjadi contoh, pahlawan Badar kedua-duanya. Fa madaitu hina dzakaruhu mali, lalu aku pergi ngaleos. Apa ngaleos tuh? Berpaling mah ngabalir. Ngaleos, Mas. Lalu dia pergi ketika mereka menyebut kedua orang itu. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasa min baini man takhallafa anhu. Lalu Rasulullah melarang kaum muslimin untuk berbicara kepada kita, kepada tiga orang ini, kepada tiga orang yang tidak punya uzur tadi. Kalau yang 80 sekian mah boleh bicara karena punya uzur begini walaupun bohong. Yang tiga orang ini mah karena tidak punya uzur, tidak punya alasan, enggak ikut perang Tabuk, dihajar, diboikot, tidak boleh bicara. Qala Ka'ab menyatakan fajtanabana an-nasu, orang-orang menjauhi kami, enggak mau lagi bicara, dekat-dekat enggak mau. Au qala taghayyaru lana hatta tanakkara li fi nafsil ard, atau mereka itu berubah sikapnya kepada kami, yang tadinya akrab begitu menjadi cuek, menjadi apa? Acuh. Kalau acuh justru perhatian, tidak acuh. Sehingga aku merasa dunia ini sumpek, jiwaku ini sempit. Fama hiyal ardu allati a'rifu, aku tidak mengetahui lagi tempat lain yang aku kenal yang bisa membuat aku betah. Falabithna ala dzalik 50 lailah, maka kami hidup dalam keadaan seperti itu sepanjang atau selama 50 hari. Diboikot oleh para sahabat selama 50 hari, 50 malam. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua sahabatku, yaitu Murarah sama Hilal tadi, terus tinggal di rumah, enggak pernah keluar sambil menangis terus selama 50 hari, 50 malam mereka menangis. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Adapun aku lebih muda dari mereka, mentalku lebih kuat, aku mah keluar. Gitu. Tetap tidak tinggal di rumah, keluar. Fakuntu akhruj wa ashhadu shalah ma'al muslimin wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Aku keluar, aku ikut salat beserta kaum muslimin, aku keliling pasar, tak seorang pun yang berbicara kepadaku. Sakit hati enggak? Sakit sekali ya. Masyaallah. Yang tadinya akrab, ikhwan. Wa ahti Rasulullah sallallahu fa usallimu alaihi. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddi salam am la. Aku datang kepada Rasulullah. Aku menyampaikan salam kepadanya ketika beliau di majlisnya ba'da shalah. Aku berkata dalam hatiku, apakah kedua bibir Rasulullah bergerak enggak menjawab salamku? Dilihat. Tsumma usolli qariban minhu. Lalu aku salat di dekat dia. Salat berjamaah ya, salat berjamaah. Wa usariquhu nadhar, aku mencuri pandang dia waktu salat nih, ngareret kepada dia. Makanya kata Syekh Salim Al-Hilali tadi dalam syarah ini bahwa mencuri pandang dalam salat tidak membatalkan salat. Ini buktinya Ka'ab bin Malik. Ketika salat ini, fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Hatta idza tala dhalika alayya min jafwatil muslimin mashitu hatta tasawwartu jidara haid Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabun nas ilayya. Maka ketika aku selesai dari salatku, beliau memandang kepadaku. Tetapi ketika aku memandang kepadanya, beliau berpaling dariku. Ya balir ya.
Apa bahasa Indonesia ngabalir tuh? Berpaling, ya, berpaling. Maka ketika ini berjalan lama, aku seolah-olah gersang di tengah-tengah kaum muslimin. Aku berjalan sampai tasawwartu jidar haid. Aku loncati pagar dinding Abi Qatadah. Abi Qatadah ini adalah anak pamanku, ibnu ammi, wa ahabun nas ilayya, dan orang yang paling aku sukai, paling aku cintai, laki-laki sama. Fasalamtu alaihi, aku salam kepadanya, kepada Abu Qatadah ini. Fa wallahi ma radda alaihi salam, demi Allah dia tidak menjawab salamku. Ini sudah terpraktekan ya. Sudah terpraktekan. La salama illa liman ittaba'as salaf. Gitu hujahnya. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, anshuduka billahi hal ta'lamuni ahabbullah uhibbullah wa rasulah? Fasakata. Fa'udtu fanashadtuhu fasakata. Fa'udtu fanashadtuhu faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Abu Qatadah, aku bertanya atas nama Allah kepadamu, apakah engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya? Dia diam. Aku ulang lagi, aku bertanya lagi, diam lagi. Aku ulang lagi, aku bertanya lagi, yang ketiga kalinya dia menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa yang terjadi? Fafadat ainayya, maka berlinanglah air mataku. Itu Ka'ab nangis itu dibegitukan. Sebab orang yang cuek itu, yang ta'acu itu orang yang sangat dekat dengan dia, sahabat karibnya. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Aku pun kemudian berpaling sampai aku loncati lagi pagar itu, lewati lagi pagar itu. Fa baina ana amsi fi suqil Madinah idza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'u bil Madinah. Maka ketika aku berjalan-jalan di pasar Madinah, tiba-tiba datang satu kelompok orang dari Syam. Mereka berada di tengah orang-orang yang datang membawa makanan untuk dia jual di Madinah. Lalu dia berkata, man yadullu ala Ka'ab bin Malik, siapa yang bisa menunjukkan aku ke Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka orang-orang menunjuk kepadaku dan orang itu datang kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan atau Ghassan. Orang itu memberikan surat dari Raja Ghassan. Ka'ab ini dikenal seorang tokoh di kalangan para sahabat, sampai dikenal oleh raja negeri lain. Wa kuntu katiban, dulu aku penulis, sekretaris lah, tukang nulis surat dan seterusnya. Fa qara'tuhu, aku baca surat itu, fa idza fihi, maka isi surat itu adalah amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala mudi'atin falhiq bina nuwasika. Isi surat itu amma ba'du, adapun setelah itu sungguhnya telah sampai berita kepada kami bahwa sahabatmu yaitu Nabi Muhammad SAW telah menyia-nyiakan, maka Allah tidaklah menjadikan engkau untuk hidup di negeri yang hina dan menterlantarkanmu. Maka ikutlah dengan kami, kami akan memberikan kedudukan kepadamu. Mungkin jadi menteri atau gubernur atau apa. Padahal Ka'ab bin Malik di kalangan kaum muslimin rakyat biasa, ini ditawari jabatan luar biasa. Faqultu hina qara'tu, aku berkata ketika selesai aku membaca, wa hadhihi aidan minal bala, ini sudah cobaan lagi. Lagi dimusuhi oleh orang-orang di sekitar, ada tawaran yang menggiurkan. Cobaan ini. Cobaan yang menyenangkan. Kalau tadi cobaan yang tidak mengenakkan. Ini yang menyenangkan. Fatayamamtu biha
fatayammamtu biha tanur fasajartuha hatta idza madat 40 min al-50 wastalabasa al-wahyu idza Rasulullah sallallahu ya'tini. Maka aku nyalakan api, kemudian aku bakar surat itu. Tidak digubris. Setelah berlalu 40 hari. 40 hari di antara 50 hari masa pemboikotan, kan diboikotnya berapa hari? 50 hari. Setelah berlalu 40 hari, wastalabasal wahyu, dan wahyu datang terlambat. Maksudnya belum datang juga. Maka tiba-tiba datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Utusannya, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, utusan itu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Masya Allah. Kata utusan itu, sesungguhnya Rasul sallallahu memerintahkan engkau agar engkau menjauhi istrimu. Kebayang, istrinya sendiri suruh dijauhi. Mana tafaqultu utalliquha amma da'fa. Apakah aku harus menceraikannya atau apa yang harus aku lakukan? Qala la, tidak harus menceraikan. Bal i'tazalaha fala tuqarribannaha, yaitu jauhi, jangan kau dekati. Jangan ditoel-toel acan. Jauhi. Fa arsala ila sahibayya bimisli dzalik. Maka Rasul SAW pun mengutus juga kepada dua sahabatku itu. Dua sahabatku yang sama-sama di boikot tadi ya. Seperti itu pula suruh menjauhi istrinya. Faqultu li imraati alhiqi bi ahlika fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Aku katakan kepada istriku, pulanglah kamu ke keluargamu dan tinggallah kamu berserta mereka sampai Allah memutuskan urusan ini. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah SAW faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah syekhun dha'i' laysa lahu khadim fahal taqrahu an akhdimahu. Maka istrinya Hilal bin Umayyah datang kepada Rasul SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, Hilal itu seorang orang yang tua yang sudah tidak kuat. Dia tidak mempunyai khadim, tidak mempunyai pembantu. Apa engkau melarangku juga kalau aku melayani? Kata Nabi sallallahu, walakin la yuqarrinnaka. Tapi jangan sampai dia menyentuhmu. Boleh melayani, tapi jangan sampai ditoel. Dalam tanda petik. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumi hadza. Kata istrinya Hilal, sesungguhnya demi Allah dia tidak pernah bergerak sedikit pun. Demi Allah dia terus-terusan menangis semenjak urusan ini terjadi sampai hari ini. Jadi Hilal itu terus diam. Mungkin enggak makan, enggak tidur ya, sampai nangis terus. Sampai sakit, sampai hari ini. Faqala li ba'du ahli. Maka sebagian keluarga aku berkata juga kepadaku, kata Ka'ab, "Lau ista'dzanta Rasulullah SAW fi imra'atika, faqad adzina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdimahu." Kalau engkau juga minta izin kepada Rasulullah SAW tentang istrimu, beliau sudah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayani. Sok minta izin. Aku menjawab, la asta'dinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yadrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dantuhu fiha wa ana rajulun syab. Falabithtu bidzalika 10 layalin fakammala lana 50 lailatan min hinin naha an kalamina. Kata Ubay bin Ka'ab bin Malik Kata Ka'ab bin Malik, aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW tentang urusan ini. Sebab
kita tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW apabila aku minta izin kepadanya dalam hal ini, padahal aku seorang yang masih muda, masih kuat, bisa melayani diri sendiri. Lalu aku tinggal dalam keadaan seperti itu selama 10 hari. Jadi genap 50 hari. Jadi 40 hari masih sama-sama istri ya. Pas 10 hari terakhir, istrinya pun nggak boleh. Maka genaplah sempurna bagi kami 50 malam sejak mulai Rasulullah SAW melarang bicara dengan kami. Thumma sholaitul fajar. Hari ke-51-nya aku salat fajar, subuh. Pada waktu sobaha khamsina lailah, pada waktu subuh hari ke-50, ala dhahri baitin min buyutina. Aku salat di belakang rumah-rumah kami, salah satu di antara rumah kami. فَبَيْنَ أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبَ بن مالك أبشر